Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita semua di malam hari yang berbahagia ini bisa datang dan menyempatkan waktu kita untuk mengkaji ilmu, baik itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitabullah ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir minggu lalu kita sudah membahas sampai di kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita secara ringkas, secara cepat kemarin karena waktu sudah memasuki waktu Isya, kita secara cepat membahas tentang penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalam lagi melihat riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang nama beliau, ya. Sebelum kita masuk ke bab tersebut, ya, dalam sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Rasul, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dengan derajat yang hasan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu Ibrahim, ya, wa busyra Isa. Ra'at ummi hina hamalat bi ka'anna nuran kharaja minha adha'at lahu qusur busra min ardis Syam, ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya ada hubungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, ya. Di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 bagian, ya. Bagian pertama adalah nasab yang bersambung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan, ya, dan nasab kedua nasab yang bersambung dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim, ya. Dan nasab ketiga atau jenis yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah nasab yang bersumber dari ahli kitab, yaitu nasab Rasulullah dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, ya.
Maka di sini dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW, ana da'watu Ibrahim. Ya, apa artinya ana da'watu Ibrahim? Saya adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wa ba'ats fihim rasula, ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, utuslah kepada mereka, ya, artinya kepada orang-orang yang hidup di Mekah pada saat itu, yaitu di tanah Arab sekitar kota Mekah, rasulam minhum, utuslah seorang rasul yang berasal dari mereka sendiri, ya, berasal dari mereka sendiri, yatslu alaihim ayatika, ya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab, ya, dan hikmah, ya. Dalam ayat lain ditafsirkan kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an dan hikmah adalah hadis Nabi. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Menyucikan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Innaka antal azizul hakim, ya, sesungguhnya engkau adalah yang maha mulia dan yang maha bijaksana. Nah, dari doa ini, doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kemudian sambungan hadisnya, wa busyra Isa, ya, wa busyra Isa, dan kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi Isa, ya. Kabar gembira yang mana? Ya. Ya, Nabi Isa di dalam Injilnya sudah meriwayatkan bahwasanya nanti akan ada seorang utusan dari kaum Arab, ya, yang lahir di tengah-tengah kaum Arab dan berasal dari mereka, ya, dan itu namanya Ahmad, ya. Ini nama yang disebutkan di dalam Injil, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, ya. Dan ketika Isa anaknya Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqal lima baina yadai, yang membenarkan, ya, yang membenarkan apa yang ada di depan kita, yaitu kitab Taurat, ya. Di depan Nabi Isa berasal itu ada kitab Taurat, ya. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan kemudian kepada Nabi Isa diturunkan kitab Injil, ya, yang sebelumnya adalah Taurat, dan Injil membenarkan Taurat, ya. Kitab Injil membenarkan kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku memberikan kabar gembira dengan akan diutusnya seorang rasul setelah Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, dan yang akan datang kepada kalian atau rasul selanjutnya yang akan datang setelahku adalah Nabi yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, dan ketika Nabi tersebut datang ternyata qalu hadza sihrun mubin, ya, ternyata mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Artinya kaum Bani Israel ternyata mendustakan kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Israel di sini adalah Yahudi, ya, kaum Yahudi, ya. Nah, ini adalah maksud daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang pertama, beliau adalah
doa yang terkabulkan dari Nabi Ibrahim, yang kedua adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam di dalam kitab Injilnya. Ra'at ummi, ya, ra'at ummi hina hamalat bi ka'anna nurun kharaja minha adha'at lahu qusura busra min ardis syam, ya. Dan ketika hamil, ibuku melihat sebuah cahaya yang keluar dari dirinya, seolah-olah cahaya tersebut menerangi istana Busra yang ada di negeri Syam. Ya, jadi kalau dalam kitab sejarah ini dikatakan irhasat. Irhasat itu tanda-tanda kenabian. Salah satu tanda-tandanya adalah ini, yaitu ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aminah, ya, Aminah bintu Wahab, ya, pernah melihat sebuah cahaya yang keluar dari dirinya, yang mana cahaya tersebut mampu menerangi kusur Busra, istana Busra yang ada di negeri Syam, ya. Dan itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibunya ini langsung diriwayatkan langsung dari Aminah, dari ibunya sendiri yang mengatakan demikian, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kepada kita, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita kembali ke nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada sebuah hadis hasan sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wajal yauma khalaqal khalqa ja'alani fi khairihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ya, Allah menjadikan aku yang terbaik di antara mereka. Tsumma hina farraqahum ja'alani fi khairil fariqain atau fariqin, ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kelompok-kelompok dalam makhluknya tersebut, maka Allah jadikan aku di dalam kelompok yang terbaik. Tsumma hina ja'alal qabail ja'alani fi khairi qabilah, ya. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan suku-suku, ya, di dalam kelompok tersebut, maka Allah jadikan aku di dalam suku yang terbaik. Tsumma hina ja'alal buyuta ja'alani fi khairi buyutihim, ya. Kemudian ketika Allah menjadikan dari kelompok tersebut, ya, berbagai macam keluarga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku di dalam keluarga yang terbaik. Fa ana khairuhum nasaban, maka aku adalah sebaik-baik nasab dari kalangan mereka. Wa khairuhum baitan, dan berasal dari keluarga yang baik di antara mereka, ya. Maka seperti yang sudah kita katakan di minggu lalu, bahwasannya kaum kafir Quraisy itu kehabisan kata-kata untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala penjuru, ya, karena beliau memiliki nasab yang sangat dihormati, ya, oleh kaum kafir Quraisy itu sendiri, ya. Sidang jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan penamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada sebuah hadis, ya, dari Abi Ja'far Muhammad ibnu Ali qala amarat Aminah wa hiya hamil bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antasmiyahu Ahmada, ya. Jadi ketika Aminah, ya, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang hamil, ya, Aminah itu pernah memerintahkan, ya, kepada kakeknya, ya,
yaitu Abdul Muttalib, ya, kakeknya Rasulullah SAW, untuk menamakan anaknya dengan nama Ahmad, ya. Kenapa yang diperintahkan kakeknya? Karena yang ayah beliau yang bernama Abdullah sudah meninggal dunia, ya. Abdullah ibn Abdul Muttalib, ayah Rasulullah SAW, meninggal dunia ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalam kandungan ibunya, ya. Meninggal dunia di umur 25 tahun, meninggalnya di kota Madinah, ya. Pada saat itu kota tersebut masih bernama Yathrib, ya. Kenapa Abdullah bisa meninggal di kota Madinah? Karena pada saat itu Abdullah sedang mengemban satu tugas dari ayahnya, ya, yaitu diperintahkan untuk membeli kurma ke kota Madinah, ya. Dan memang sejak zaman dahulu kurma di kota Madinah adalah kurma yang terbaik, ya. Kurma yang tumbuh di kota Madinah itu menjadi kurma dengan jenis yang terbaik, ya. Maka dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang memakan kurma Madinah, yaitu kurma ajwa, ya, maka niscaya ia akan terhindar dari sihir dan racun, ya. Sebanyak 7 butir, ya, memakan kurma ajwa ini sebanyak 7 butir di pagi hari dan di sore hari, maka ia akan terhindar dari sihir dan racun, ya. Ini jenis kurmanya sekarang dinamakan kurma ajwa, ya. Biasanya karakternya atau tandanya, ya, dia biasanya kulitnya berwarna hitam, ya. Dibandingkan kurma lain yang berwarna coklat atau oranye, kurma ajwa ini memiliki kulit yang hitam, dan ia terbagi juga ke dalam berbagai banyak jenis, ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ya. Maka karena kualitas dan hasil yang bisa didapatkan dari memakan kurma itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya. Maka kurma ini harganya juga menjadi tinggi dibandingkan kurma-kurma yang lainnya, ya, karena banyak orang yang ingin mencari kurma tersebut, ya. Seorang syekh dari Arab Saudi agak sedikit meringankan sebenarnya kepada kaum muslimin, ya. Jadi beliau itu tidak mengkhususkan kurma yang dimakan di dalam hadis tersebut adalah kurma ajwa, ya, tapi kurma yang memang tumbuh di Madinah, ya. Terkadang ada juga yang tidak dari jenis ajwa, ya. Maka itu digeneralisir seluruh kurma yang tumbuh di Madinah, ya. Jadi ada kurma biasa, ada kurma ajwa. Kurma biasa ini didoakan semoga menjadi kurma yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya kalau kita memakan selain kurma ajwa juga mudah-mudahan bisa terhindar dari racun dan sihir, ya. Kemudian dalam riwayat lain, ya, Aminah, Siti Aminah, ya, menceritakan ra'at Aminah fi manamiha faqila laha innaka qad hamilat bi khairil bariyah wa sayyidil alamin, ya. Fa idza waladtahu fasammihi Ahmada wa Muhammadan, ya. Ini masih berkaitan dengan penamaan Rasulullah SAW, ya. Dari Ibnu Abbas, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Beliau mengatakan ra'at Aminah fi manamiha, ya. Aminah bermimpi, ya, di dalam tidurnya. Faqila laha innaki, ya, bukan innaka, ya, salah tadi, innaki qad hamalti bi khairil bariyah, ya. Jadi Aminah ini kemungkinan di dalam mimpinya melihat seseorang berkata kepada dia, wahai Aminah, engkau sedang hamil seorang manusia yang menjadi manusia terbaik, wa sayyidil alamin, ya, dan tuan bagi segala alam, ya.
Fa idza waladtihi fasammihi Ahmadan au Muhammadan, dan jika engkau telah melahirkan, ya, maka namakanlah anakmu dengan nama Ahmad dan Muhammad, ya. Kemudian ada riwayat lain mengatakan wa kanat Aminah tuhadditsu annaha utiyat hina hamilat bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqila laha fa idza waqa'a fasammihi Muhammadan fa innasmahu fit Taurati wal Injil Ahmad yahmaduhu ahlus sama wa ahlul ardh wasmuhu fil Quran Muhammad, ya. Imam Baihaqi meriwayatkan wa kanat Aminah, dan satu hari Aminah ini hamil, dan dia melihat juga di dalam mimpi bahwasanya seseorang mengatakan kepada Aminah fa idza waqa'a fasammihi Muhammadan, apabila engkau melahirkan anak tersebut maka namakanlah anak tersebut dengan Muhammad. Fa innasmahu fit Taurah wal Injil Ahmad, sesungguhnya nama ia yang ada di dalam Taurah dan kitab Injil adalah Ahmad. Yahmaduhu ahlus sama wa ahlul ardh, ya. Penduduk langit dan penduduk bumi memujinya. Itu arti dari kata Ahmad. Wasmuhu fil Quran Muhammad, dan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad, ya. Jadi nama Nabi Muhammad, ya, ada Muhammad, ada Ahmad. Disebutkan di dalam Al-Quran Muhammad, ya, ada suratnya juga, surat Muhammad, ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan sampai 4 kali, ya, 4 kali. Pertama dalam surat Ali Imran ayat 144, Allah berfirman wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim, ya. Kemudian dalam surat As-Saff yang sudah kita sebutkan tadi, ya, maka di situ ayat 6, ya, surat As-Saff ayat 6, di situ disebutkan nama Nabi Muhammad dengan sebutan Ahmad, ya. Wa kunniya bi Abul Qasim, dan dia diberikan kunyah, nama kecil. Nama kecilnya adalah Abul Qasim, ya. Kenapa dinamakan Abul Qasim? Karena dia punya anak namanya Qasim. Abul Qasim artinya ayahnya Qasim, ya. Wa kadnahu Jibril alaihi salam bi Abi Ibrahim, ya. Dan Jibril alaihi salam, ya, memberikan nama kecil Nabi Muhammad dengan nama Abu Ibrahim, ya. Karena ada juga nama anak Rasulullah yang bernama Ibrahim, ya. Walakinnahu kariha an yuhawwila kunniyatahu allati urifa biha wa ikhtalafa ulama fi amri takanni bi kunniyatihi, ya, wa fi amril jam'i baina ismihi wa kunniyatihi. Innama naha anit takanni bi kunyatihi fi hali hayatihi, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beberapa pendapat ulama, yaitu mengatakan kurang senang jika disebutkan dengan nama kecilnya tersebut, ya, dengan Abul Qasim atau Abu Ibrahim, ya. Tapi ulama mengatakan tidak, ya, beliau senang, ya. Innama, ya, beliau tidak senang apabila dipanggil dengan panggilan kecil tersebut apabila beliau sudah wafat nantinya, ya. Jadi kalau dipanggil Abul Qasim, beliau pada saat masih hidup senang, ya, tapi pada saat sudah mati jangan lagi sebutkan nama Abul Qasim, tetap sebutkan nama Muhammad, ya, supaya jelas, mungkin, ya, supaya jelas siapa yang dimaksud dengan Abul Qasim, ya.